Kesehatan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Sehat dapat membantu manusia dalam menjalankan tugas dan kewajiban hidup berjalan dengan baik. Namun, meski nikmat sehat merupakan kebutuhan fitrah manusia, banyak manusia yang mengabaikan nikmat ini. Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ada dua nikmat yang banyak dilupakan manusia, yaitu sehat dan peluang kesempatan. Ketika sehat, perbanyaklah ibadah. Jagalah selalu kesehatan dengan mengamalkan sunnah Rasulullah. Rasulullah digambarkan sebagai pribadi yang sehat. Sesuai kesaksian sahabat radhiyallahu anhum, leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jenjang dan indah. Perut beliau sama rata dengan dadanya nan bidang. Jarak antara kedua bahu lebar, persendiannya kokoh. Penggambaran ini menyimpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki bentuk tubuh yang atletis, lagi bugar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi salah satu manusia yang paling jarang tertimpa penyakit. Dan wafatnya usia beliau selain karena takdir Allah, juga efek dan pengaruh dari racun. Wahai Aisyah, aku senantiasa merasakan nyeri akibat makanan yang aku makan ketika aku berada di daerah Khaybar. Dan sekarang ini adalah saatnya urat nadiku terputus karena pengaruh racun itu. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, Hasanah hari ini akan mengajak Anda untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi terkait dengan kebugaran beliau. Semoga tayangan kami hari ini dapat menambah wawasan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Hasanah. Di hari ini kami siap memberikan Anda tayangan Islami yang informatif dan aplikatif, insya Allah. Pemirsa, bicara kebugaran, seorang manusia umat muslim sejatinya memiliki teladan dari Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kondisi fisik yang bugar hingga beliau memasuki usia lanjut. Bahkan para sahabat menggambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki badan yang tegap dengan perut yang rata serta berdada bidang. Persendian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kokoh. Salah satu bukti kebugaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kemampuannya naik turun Gunung Nur atau Jabal Nur. Dari rumahnya di dekat Ka'bah, Rasulullah mendaki ke Gua Hiro di puncak Jabal Nur dengan berjalan kaki. Di masa kini, manusia harus menyiapkan energi ekstra hanya untuk satu kali naik menuju Jabal Nur. Jika berkesempatan mengunjungi Gua Hiro, maka Anda akan merasakan betapa fit dan bugarnya Nabi Muhammad SAW. Kebugaran inilah yang menjadi modal dasar Rasulullah ketika menyebarkan Islam di abad ke-7 Masehi. Berdakwah kepada kaum kafir Quraisy bukan semata pekerjaan diplomasi dan khutbah. Tercatat beberapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan untuk berperang. Kebugaran yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kajian ilmu pengobatan Islami atau Tibun Nabawiyah. Praktisi Tibun Nabawi menyimpulkan bahwa kesehatan dan kebugaran milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam erat kaitannya dengan ibadah. Jadi Rasul itu semangatnya semangat dakwah. Ketika berdakwah, apapun yang menghalangi dia tidak akan mundur dengan dakwahnya beliau. Sampai berdarah-berdarah beliau terus berdakwah. Nah, semangat ini yang ternyata yang sampai saat ini masyarakat muslim kita ini kok tidak memiliki itu. Jadi menurut saya dari aspek itu dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tidak mengabaikan aspek fisik. Rasul adalah sosok makhluk yang sedikit sekali merasa kenyang. Beliau sangat sering sekali merasa lapar. Bahkan sampai ada satu riwayat yang Rasul itu diganjal dengan bata karena saking laparnya. Ternyata lapar ini ternyata mengaktifkan semua sistem mekanisme tubuh. Salah satunya adalah ini. Ketika lapar, maka tubuh akan mengeluarkan zat yang namanya epinefrin. Ketika epinefrin itu keluar, maka dia akan merangsang yang pertama adalah insulin untuk mengasal glukagon, untuk memproduksi glukagon di pankreas. Kemudian epinefrin juga merangsang di otak
yang ternyata itu akan mengeluarkan satu jenis hormon ya di daerah hipotalamus yang disebut dengan TSH, thyroid stimulating hormone. Hormon apa ini? Hormon yang memacu metabolisme tubuh. Nah, hormon ini yang bikin semangat. Meningkatnya produksi hormon epinefrin dan thyroid stimulating hormone atau TSH dapat meningkatkan proses metabolisme tubuh. Peningkatan kedua hormon ini bisa diperoleh dengan cara berpuasa. Inilah salah satu rahasia kebugaran Rasulullah. Puasa menjadi salah satu cara tubuh untuk membakar timbunan lemak menjadi energi. Banyak manfaat ketika tubuh sering membakar lemak. Salah satunya adalah menjadikan angka indeks massa tubuh menjadi ideal. Sebuah jurnal kesehatan tulisan Trepanovsky dan Braumer terbitan tahun 2010 menjelaskan bahwa indeks massa tubuh pria yang berpuasa mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga puasa mampu menghambat kejadian obesitas pada kaum lelaki. Teori yang ini menjadi salah satu landasan ilmiah atas perintah puasa dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah lainnya yang terkait dengan kebugaran Rasulullah SAW adalah kebiasaan sholat tahajud. Ditambah lagi tahajudnya ini. Ternyata ada hubungan yang signifikan antara sholat tahajud dengan ketenangan jiwa. Ada hubungan yang signifikan antara sholat tahajud dengan daya tahan tubuh. Ternyata orang yang rajin sholat tahajud dalam beberapa jurnal yang diteliti oleh beberapa rekan saya, itu ternyata mampu menurunkan kadar kortisol yang berlebihan di dalam darah. Nah, apa fungsi kortisol sebenarnya? Yang pertama adalah menghambat pembentukan limfosit. Jadi kalau kortisolnya berlebihan, limfosit juga akan turun. Nah, sholat tahajud itu mampu menurunkan kadar kortisol sehingga limfosit bisa produksi lebih baik. Nah, ini yang bikin dia sehat, daya tahan tubuhnya menjadi bagus, tidak gampang terkena penyakit. Sesuai ilmu biologi dan kedokteran, limfosit memiliki fungsi khusus untuk membunuh dan menghancurkan sel-sel bakteri dan virus. Sehingga tingginya kadar limfosit dalam darah akan meningkatkan pertahanan tubuh dari infeksi. Infeksi adalah suatu kondisi penyakit akibat serangan mikroorganisme atau organisme parasit ganas. Contoh penyakit infeksi akibat serangan bakteri adalah tuberkulosis dan kolera. Sedangkan hepatitis atau radang hati, cacar, influenza merupakan penyakit akibat infeksi virus. Sementara cacingan, toxoplasmosis, dan malaria merupakan penyakit akibat infeksi parasit. Imunitas atau daya tahan tubuh yang baik membuat derajat keparahan penyakit infeksi menjadi menurun. Karena sel-sel pertahanan tubuh mampu menetralisir keganasan mikroorganisme dan parasit pada tubuh. Sholat tahajud mengakibatkan tubuh memiliki kadar kortisol yang rendah. Dalam ilmu kedokteran, kortisol adalah sebuah hormon yang akan meningkat seiring dengan kondisi stres. Sehingga secara ilmiah, sholat tahajud akan membuat kondisi kejiwaan menjadi rileks dan jauh dari kondisi stres. Dan itu terbukti dari rendahnya hormon kortisol dalam darah. Rendahnya kadar hormon kortisol dalam tubuh menyebabkan peningkatan fungsi memori dalam sel-sel saraf di otak. Tingginya kadar hormon kortisol menyebabkan pengecilan organ hipokampus yang mengakibatkan penurunan memori dan daya ingat. Teori ini menjelaskan betapa pola ibadah Rasulullah SAW menjadi kunci kesehatan dan telah mendapatkan landasan secara ilmiah. Pola tidur Rasulullah SAW amat teratur. Beliau meneladankan untuk tidur di awal malam, yaitu tak lama setelah waktu Isya. Kemudian beliau akan bangun di sepertiga malam terakhir untuk melakukan sholat tahajud. Pola tidur ini dalam pandangan praktisi Tibun Nabawi mampu menjaga kebugaran terkait perbedaan kadar oksigen yang berbeda di antara malam dan pagi hari.
Rasul mengajarkan kepada kita, tidurlah di awal malam dan bangunlah di awal pagi. Tapi ada beberapa kasus Rasul tidur larut malam. Misalnya ketika bulan Ramadan, Rasul kadang-kadang tidur larut malam. Tapi yang paling sering dilakukan Rasul adalah di awal malam. Maka itu sampai ada hadis yang mengatakan Rasul juga melarang untuk bersendagurau habis sholat Isya. Kenapa penting ini di awal malam? Seperti kita ketahui dalam teori biologi bahwa ketika malam kadar oksigen sangat sedikit sekali. Karena pada saat malam tumbuhan juga membutuhkan oksigen untuk tumbuh gitu kan. Sehingga ketika kondisi oksigen kemudian kita banyak beraktivitas, dampaknya gimana? Akan terjadi perpecahan energi secara anaerob. Ketika terjadi perpecahan energi secara anaerob akan menghasilkan laktat dalam jumlah yang banyak dan kondisi tubuh menjadi tidak bagus. Maka itu diusahakan ketika malam, tidurlah di awal malam dengan aktivitas yang sangat ringan, itu tidur. Nah, dengan oksigen yang sedikit, kita tidur aktivitas sedikit, maka kita tidak akan menggunakan banyak energi. Dan bangun di awal pagi itu kadar oksigennya cukup bagus. Nah, maka itu kenapa Rasul menyuruh seperti itu. Dan dari sisi jumlah tidur cukup. Kalau kita hitung misalnya Rasul tidur habis sholat Isya, misalnya jam 8 misalnya ya, bangun di sepertiga malam sekitar jam 3 atau jam 2 gitu ya, maka hitungan dari jumlah kualitas tidurnya sudah cukup 6 jam. Itu yang bikin Rasul bugar. Kadar oksigen di malam hari menjadi rendah karena ketiadaan sinar matahari. Padahal tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis, dan hasil dari fotosintesis adalah oksigen. Oksigen menjadi kebutuhan utama tubuh. Kondisi rendah oksigen menyebabkan tubuh banyak memecah energi yang menghasilkan asam laktat. Tingginya kadar asam laktat menyebabkan tubuh kehilangan kebugarannya. Karena timbunan asam laktat menyebabkan penurunan kinerja sel-sel otot. Salah satu bentuk penurunan kinerja sel otot adalah rasa pegal atau lelah. Selain itu, salah satu sunnah Rasulullah adalah tidur sejenak setelah sholat zuhur. Tidur sejenak di kala siang bermanfaat untuk menurunkan aktivitas pemecahan energi, sehingga tubuh memiliki waktu untuk melakukan recovery atau penyegaran kembali. Tidur menjadi kunci kebugaran. Karena di saat tidur, tubuh memiliki kesempatan untuk menurunkan kinerja metabolisme. Selain itu, tidur juga bermanfaat untuk detoksifikasi, yaitu sebuah proses pengeluaran zat-zat yang merugikan dari dalam tubuh. Pemirsa, tubuh kita menghasilkan zat-zat yang berbahaya dari sisa metabolisme tubuh. Tidur yang cukup akan membuat proses detoksifikasi berjalan optimal, sehingga zat-zat yang berbahaya bisa keluar dari tubuh kita. Rendahnya kadar zat-zat berbahaya inilah yang menyebabkan tubuh kita bugar ketika bangun tidur. Salah satu olahraga yang menjadi bagian dari sunnah adalah memanah. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang menembak satu panah kepada musuh, baik kena atau tidak kena, pahalanya setara dengan memerdekakan budak. Memanah adalah sebuah olahraga yang membutuhkan daya konsentrasi yang tinggi. Memanah dalam kajian Tibun Nabawi menjadi salah satu olahraga yang bermanfaat untuk meningkatkan fokus pikiran dan tenaga, serta dapat juga melatih otak untuk melakukan perhitungan, terutama arah angin. Memanah adalah salah satu olahraga tertua di dunia. Pada masa lampau, memanah merupakan bagian dari cara manusia memenuhi kebutuhan pangannya dari berburu. Memanah sebagai sebuah taktik perang juga terbukti menjadi strategi yang menentukan kemenangan. Peristiwa Perang Uhud adalah contoh terbesar dari pentingnya pasukan pemanah. Ketika pasukan pemanah unggul, maka barisan kaum muslimin berada di atas angin, atas pasukan kaum kafir Quraisy. Namun dalam hitungan singkat, kemenangan di depan mata itu sirna karena ketidaksetiaan pasukan pemanah di atas bukit akibat berebut harta rampasan perang atau ghanimah. Memanah biasanya tidak akan dikuasai dalam waktu singkat, bahkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW sekalipun. Itulah kenapa memanah ternyata dapat melatih kesabaran. Dikisahkan dalam hadis riwayat Ahmad, setiap hari Uqbah bin Amir keluar rumah untuk berlatih memanah, dan ia meminta agar Abdullah bin Zaid mengikutinya berlatih.
Namun Abdullah bin Zaid merasa bosan berlatih. Maka Uqbah berkata kepada sang sahabat, "Maukah kamu aku kabarkan sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW?" Dan Uqbah menjawab, "Mau." Uqbah pun melanjutkan perkataannya, "Saya telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan 3 orang ke dalam surga lantaran 1 anak panah. Orang yang saat membuatnya mengharapkan kebaikan, orang yang menyiapkannya di jalan Allah, serta orang-orang yang memanahkannya di jalan Allah." Beliau bersabda, "Berlatihlah memanah dan berkuda. Dan jika kalian memilih memanah, maka hal itu lebih baik daripada berkuda." Tinjauan manfaat olahraga memanah bagi kebugaran tubuh menjadi salah satu kajian dari ilmu kedokteran dalam cabang ilmu kedokteran olahraga. Memanah itu juga bentuk latihan atau olahraga ketepatan yang membutuhkan akurasi, sehingga dibutuhkan suatu gerakan motorik yang halus, dan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi selain di zaman itu mungkin fungsinya untuk berperang, mungkin ya salah satunya adalah untuk bertahan hidup, tapi di masa sekarang juga masih sangat bagus untuk dilakukan atau dikerjakan. Begitu. Berkuda juga menjadi olahraga yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Salah satu manfaat berkuda adalah berlatih keseimbangan. Sehingga berkuda adalah olahraga yang tepat untuk melatih sinergi antara refleks saraf yang berada di dalam otot. Anatomi atau bentuk tubuh punggung kuda sangat baik untuk merawat kesehatan tulang, utamanya tulang belakang. Tulang belakang adalah bagian utama dari rangka tubuh manusia. Di dalam tubuh belakang juga terdapat sumsum tulang yang bermanfaat sebagai sumber sel-sel ketahanan tubuh. Selain itu, di dalam tulang belakang juga terdapat untaian sel-sel syaraf yang menjulur dari otak ke seluruh bagian tubuh. Salah satu manfaat berkuda bagi kesehatan tulang belakang adalah ketika dalam posisi galloping. Galloping berarti posisi saat kuda berlari dan melompat. Saat galloping, maka tulang belakang kita akan saling bersentuhan antara satu sama lain dalam kondisi harmonis. Hal ini akan merangsang saraf-saraf tulang belakang. Duduk di atas punggung kuda yang sedang melakukan galloping sama fungsinya dengan pijatan di bagian-bagian tulang belakang mulai dari leher hingga pinggang. Selain bagian tulang belakang, berkuda juga meningkatkan kesehatan organ dalam seperti jantung, hati, dan saluran pencernaan. Bahkan beberapa praktisi kesehatan menemukan hubungan antara rutinitas berkuda dengan kesehatan mata. Karena berkuda dalam posisi galloping menyebabkan timbulnya rangsangan di saraf-saraf kepala di sekitar mata. Olahraga ketiga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah berenang. Dalam hadis yang disahihkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah." Berenang adalah satu-satunya olahraga yang mengaktifkan semua otot di dalam tubuh, dari otot wajah, otot leher, otot tangan, otot badan, otot kaki, semuanya bergerak semua. Dan renang tidak menyebabkan kompresi tubuh. Maka itu kenapa renang ini sangat bagus untuk kasus-kasus yang asma. Renang adalah sebuah olahraga yang tidak menimbulkan dekompresi. Dekompresi adalah pemampatan atau pemendekan sekat di antara bagian-bagian tulang belakang. Dekompresi menimbulkan efek samping yang disebut sebagai herniated nucleus pulposus atau tulang terjepit. Berenang memberikan kesempatan sekat-sekat di antara tulang belakang merenggang, sehingga berenang menjadi terapi yang efektif untuk mengatasi masalah herniated nucleus pulposus atau HNP. Renang menjadi salah satu olahraga yang mampu meningkatkan kebugaran tubuh. Misalnya olahraga renang itu bentuk olahraga aerobik ya, itu sudah sangat terbukti secara ilmiah dari suatu ribuan subjek yang diteliti, itu menunjukkan bahwa olahraga aerobik itu signifikan untuk menurunkan masalah-masalah kesehatan, bahkan masalah penyakit degeneratif yang saat ini muncul seperti diabetes, kemudian obesitas, kemudian hipertensi, kemudian juga risiko serangan stroke. Itu gerakan olahraga aerobik bisa menurunkan risiko tersebut bila dilakukan dengan benar dan sesuai rekomendasi.
Kebugaran sesuai dengan sunnah Nabi adalah menjaga pola makan. Selain berpuasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki pola makan yang lengkap. Salah satu makanan kegemaran Rasulullah adalah daging. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, daging kambing menjadi makanan bagi penghuni surga. Namun, konsumsi daging mulai dibatasi karena kandungan kolesterol dalam daging. Kolesterol adalah salah satu bahan yang terdapat dalam daging dan bahan pangan asal hewan. Dewasa ini seiring dengan peningkatan kejadian penyakit degeneratif seperti gangguan jantung dan darah tinggi, kewaspadaan terhadap asupan kolesterol per hari menjadi meningkat. Sesuai dengan standar nutrisi asupan kolesterol, demi menjaga kesehatan, seharusnya tidak lebih dari 300 mg. Salah satu sumber kolesterol adalah daging. Daging sapi mempunyai kandungan kolesterol sebesar 50 mg dalam 100 gram. Sedangkan kolesterol pada daging kambing dan domba adalah 60 mg dalam setiap 100 gram daging. Daging kambing dan domba memang memiliki kandungan kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi. Namun jika terdapat sebuah mitos bahwa daging kambing dan domba adalah sumber kolesterol, tentunya tidak tepat. Karena sejatinya bagian tubuh hewan yang menjadi sumber kolesterol adalah hati. Kolesterol adalah sebuah bahan yang diproduksi oleh hati, sehingga konsumsi hati sapi, kambing dan domba akan menyebabkan asupan kolesterol menjadi meningkat, bahkan melebihi batas yang dibolehkan. Dalam 100 gram hati, baik itu sapi, domba, dan kambing, terdapat kandungan kolesterolnya bisa mencapai 500 mg. Artinya, konsumsi 100 gram hati hewan ternak akan menyebabkan asupan kolesterol kita 200 mg dari batas aman. Bagian tubuh hewan lain yang juga merupakan sumber kolesterol adalah otak dan usus atau jeroan. Secara garis besar, seluruh organ dalam atau jeroan memiliki kadar kolesterol 3 hingga 10 kali lipat dibandingkan daging. Berdasarkan fakta ini, maka bagian terbaik dari tubuh ternak untuk dikonsumsi adalah daging. Dan terkait dengan kolesterol, perhatikanlah proses pemasakan daging. Mengolah daging kambing dan domba dengan susu atau mentega, seperti kebanyakan resep kuliner Timur Tengah, akan menjadikan kadar kolesterol dalam makanan menjadi meningkat. Salah satu cara jitu menjaga asupan kolesterol adalah memasak daging sapi, kambing, dan domba dengan aneka bumbu rempah dan sayuran seperti sop atau rawon. Pemirsa, bugar sesuai sunnah ternyata meliputi banyak aspek, mulai dari ibadah, pola tidur, olahraga, hingga pola makan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memandu kepada kita bagaimana gaya hidup Islami sehingga memiliki kebugaran seperti beliau. Semoga paparan hari ini menambah wawasan Anda ketika berbicara gaya hidup sehat sesuai sunnah Nabi. Nah pemirsa, inilah akhir dari paparan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.